Halo Sobat Dangdut Mania, kembali lagi di channel laknat kesayangan kita, yaitu Roda Movie. Kali ini Mimin mau membahas lanjutan cerita dari film Squid Game episode 3 guys. Dan Mimin gak mau nyanyi dulu guys, karena takut ada tukang bakso lewat lagi. Takut dikarungi. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke videonya. Episode 3 film Squid Game ini dimulai dengan detektif Jungwoo yang mengikuti para peserta ke pelabuhan Merak guys. Ia pun nge-WA polisi bahwasanya dirinya nggak bisa masuk dulu untuk bertugas. Dengan keahlian detektif ciliknya, dia pun menyelinap ke bawah mobil dan ikut masuk ke dalam kapal itu. Dan film pun dimulai guys. Kembali kepada Jungwoo yang berhasil menyelinap ke dalam kapal itu. Dan terlihat para staf yang memeriksa para pemain dan menjalankan tugasnya masing-masing. Para staf itu pun mendeteksi para peserta satu persatu menggunakan test pack guys. Gunanya untuk mengambil data diri dari peserta itu. Dan Jungwoo pun pura-pura pingsan saat para staf itu memeriksanya. Akhirnya Jungwoo pun baku hantam deh dengan salah satu staf itu. Jungwoo pun memakai pakaian staf itu dan membuang staf itu ke lautan guys. Saat Jungwoo membuangnya ke tengah lautan, dia pun hampir ketahuan oleh staf lainnya guys. Dan dia pun beralasan bahwasanya dia itu mabuk laut guys. Jungwoo pun lalu diperintahkan melakukan tugasnya. Kapal pun sudah sampai di sebuah pulau guys. Di sini para peserta dibawa ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di sana, staf menggantikan para pakaian pemain dan menyita barang yang dibawa peserta. Sae-byok yang pura-pura pingsan pun menggunakan keahlian mencopetnya untuk mengambil karakter salah satu staf itu guys. Kita diperlihatkan Gi-hun yang sedang membangunkan kakek-kakek Bangsul. Gi-hun mengira kakek itu sudah bablas guys. Si kakek pun tampak senang karena Gi-hun mengikuti permainan ini lagi guys. Di sana terlihat juga sahabat masa kecil Gi-hun yaitu Sang-woo yang kembali lagi mengikuti permainan ini. Di sana mereka juga ngobrol bersama Ali, ayahnya Siva itu guys. Mereka pun akhirnya membuat grup band yang berisikan Gi-hun, Sang-woo, Ali dan kakek-kakek Bangsul itu guys. Dan grup itu bernama Nasi Bungkus Band. Kemudian di sisi lain Gi-yeon-oh mengajak Sae-byok untuk bergabung di grupnya. Namun Sae-byok menolaknya karena menurutnya Lee Gi-yeon-oh itu orangnya sangat licik guys. Lalu datanglah wanita ini yang bernama Miryong. Ia menyarankan agar dirinya bisa masuk ke kelompok Lee Gi-yeon-oh. Tapi karena Lee Gi-yeon-oh ini orangnya so jago ya guys, dia pun mengabaikannya. Terlihat Sae-byok melihat ke arah atas. Ia sepertinya memikirkan sesuatu guys. Di sisi lain, seorang staf pun mengonfirmasi kepada frontman bahwasannya dari 201 peserta, 187 orang ikut kembali lagi dan sisanya kanji guys. Tim Gi-hun pun diberikan nasbung satu persatu dan bersiap untuk berdemo. Jir, alumni 21200. Dan mereka berempat pun bercanda satu sama lain. Di sana Gi-hun bilang kepada mereka, pasti di game selanjutnya ini tentang permainan anak-anak tradisional Korea lainnya. Singkat cerita, terlihat para staf yang memasuki kamarnya masing-masing.
Jungwoo pun kebingungan mencari kamar pemilik identitas yang dia bunuh waktu itu guys. Beruntung ia bisa masuk guys. Saat hendak masuk, tetangganya pun mencurigai Jungwoo karena seperti berlagak kebingungan gitu ya. Setelah masuk ke kamarnya, Jungwoo pun membaca aturan di sana, seperti tetap memakai topeng saat di luar ruangan, bicara tanpa izin, dan dilarang keluar ruangan tanpa izin guys. Dan di dalam sana juga ada CCTV guys. Saat jam-jam tidur malam, Miryong malah teriak kayak alumni 21200 guys. Di sana, dia meminta untuk pergi ke toilet karena dia udah gak tahan mau mengeweskan itunya guys. Namun staf pun tidak mengizinkannya. Lalu Miryong pun mengeweskannya di dalam sana guys. Yoh, banterere. Dan dengan terpaksa staf pun mengizinkannya ke toilet. Saat hendak ke toilet, Sae-byeok pun ikut-ikutan buang air. Dan ya sudahlah, mereka buang air kecil berdua, tapi nggak tumpuk-tumpukan guys. Di sisi lain, Jungwoo pun diberikan makan oleh staf lain. Dan dia pun membuka topengnya lalu makan nasbung yang dia berikan. Setelah masuk ke toilet, Miryong ternyata tidak buang air kecil guys. Ia mengeluarkan sesuatu benda yang ia sembunyikan di dalam celana dalamnya. Atau lebih dalam lagi. Ternyata benda itu isinya rokok plus korek apinya guys. Bau meki. Sae-byeok masuk ke toilet Ryung tanpa izin. Ia berencana masuk ke dalam atap untuk mencari informasi. Ryung membantu Sae-byeok untuk mengulur waktu. Di atap, dia melihat para staf lain yang sedang memasak daging celeng. Enggak. Melelehkan gula maksudnya guys. Ryung pun pura-pura bebelen. Tapi karena sudah melewati waktu, staf itu membuka paksa dan masuk ke dalam toilet Ryung. Beruntung, Sae-byeok sudah turun dan mereka berhasil mengelabui staf itu. Walaupun atapnya nggak sempurna dibetulkan guys. Di sisi lain, Jungwoo yang hendak tidur menulis pesan di balik selimut guys, agar tidak ketahuan CCTV. 납치, 감시. Di sisi lain juga, Sae-byeok dan Ryung sudah balik dari toilet. Di sana mereka berbisik tentang apa yang Sae-byeok lihat tadi dan didengar oleh Sang-woo guys. Ketika pagi udah tiba, para pemain pun diberi nasbung dengan lalapan pete dan oseng-oseng celeng guys. Di sana, Ryung terus-terusan bertanya tentang apa yang Sae-byeok lihat semalam. Dan Sae-byeok bilang dia hanya mencium aroma gula saja. Jungwoo tampak bersiap-siap untuk menyamar kembali. Dia keluar dan berbaris dengan staf lainnya guys. Lalu dia pun mengikuti mereka semua. Terlihat para staf sedang membagi-bagikan dana bansos, maksudnya nasbung 21200 untuk para pemain guys. Di sana, Ji-hoon meminta untuk menukarkan susu itu dengan susu Mbok Darmi. Namun dicuekin sama staf itu guys. Lalu, susunya itu pun diberikan kepada Ali untuk diberikan kepada Shiva. Peringatan pun mulai terdengar bahwa permainan kedua akan segera dimulai guys. Sang-woo pun bertanya kepada Sae-byeok tentang apa yang ia lihat semalam. Dan dia pun bilang hanya mencium aroma gula itu guys. Para pemain pun dibawa ke sebuah lapangan tempat bermain anak-anak guys. 동그라미 삼각형 우산. Di sana, Sang-woo mulai menganalisis dengan pikirannya perihal yang dikatakan Sae-byeok tadi. Dia akhirnya mengingat-ingat masa kecilnya. Di ingatannya itu, dia sedang melihat anak-anak yang sedang membeli permen gula guys. 항우야, 어떻게 할까? 글쎄.
Para staf pun menyuruh para peserta untuk memilih salah satu simbol di depan itu, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung teduh guys. Sangwo menyarankan mereka untuk berpencar. Ali memilih bulat, Sangwo memilih segitiga, Gihun memilih payung, dan si kakek-kakek bangsul ini memilih bintang guys. Lalu peserta pun diberikan wadah satu persatu. Dan saat dibuka, 동그라미? ternyata benar saja pemikiran Sangwo, isinya permen gula guys. Di sana setiap pemain diberikan gambar sesuai pilihan mereka. Dan mereka harus membuat gambar itu terpisah dari bagian lainnya dengan jarum yang sudah disediakan. Permainan pun dimulai guys. Di sana mereka berusaha memisahkan bentuk gambar itu dengan fokus. Jika gagal, mereka akan ditembak mati oleh staf. Dan jika kehabisan waktu, mereka juga akan ditusbol guys. Didor guys, didor. Saibyok yang dapat segitiga mulai fokus mengerjakannya. Sangwo pun berhasil memotek salah satu sisi itu dengan jantung yang sangat berdebar-debar guys. Ali juga berusaha sedikit demi sedikit memotek bagian sisi dari gula itu guys. Bahkan si kakek-kakek bangsul ini mengikis dengan gemeteran. Juga si Gihun yang berusaha memotek pelan-pelan bagian permen itu dengan gemeteran juga guys. Salah satu dari peserta malah membuat gagang payung itu patah. Dan alhasil ia pun bongkok guys, dan membuat para peserta lainnya panik. Beberapa pemain yang gagal pun mulai dieksekusi. Dan waktu menunjukkan tinggal 7 menit lagi guys. Ryung yang memilih posisi di bawah perosotan pun bermain dengan licik. Dia membakar jarum itu menggunakan korek api dan membuat pekerjaannya itu jadi mudah guys. Pria berkacamata pun berhasil menyelesaikan permainan itu, diikuti oleh Saibyok yang sukses juga. Ali akhirnya juga berhasil membuat lingkaran dari permen itu. Di sisi lain, Jungwo dideteksi oleh salah satu staf, dan staf itu menanyakan apa tugas Jungwo. Jungwo pun kebingungan mau menjawab apa, dan staf itu menegaskan bahwa tugasnya dia itu adalah membersihkan mayat peserta yang tereliminasi tadi. Lalu staf itu bilang ingin berbicara tentang kebingungan Jungwo. Di sana Gihun masih berusaha memotek-motek gagang payung permen tadi guys. Gihun pun makin panik karena waktu menunjukkan 3 menit lagi guys. Sampai dia pun mengeluarkan kemaluannya. Astagfirullahaladzim. Mengeluarkan keringatnya maksudnya guys, dan meneteskan ke gula itu guys. Lalu ia pun sadar jika gula yang terkena air itu akan mudah meleleh, muncrat, dan deleler guys. Lalu Gihun pun menjilati gula itu guys, agar mudah membuat bentuk payung itu guys. Ryung tampaknya cukup berhasil membuat bentuk bintang dengan kecurangannya guys. Lalu ia pun memakan gulanya itu di depan staf dengan santai guys. Di sana terlihat pemain lain mengikuti Gihun yang sedang menjilati gulanya itu, dan membuat para staf pun kebingungan guys. Waktu menunjukkan 50 detik lagi. Giono pun berhasil menyelesaikannya, begitu juga dengan kakek-kakek bangsul itu guys. Waktu tinggal beberapa detik lagi dan Gihun masih menjilati gulanya. Dan lalu dia pun menjadi pemain terakhir yang lolos. Dan salah satu pemain sangat-sangatlah panik guys, dan menutupi hasil karyanya itu. Dan staf menyuruhnya membukanya, dan ternyata gambar yang ia buat itu patah guys. Dan ia pun langsung menusuk bol staf itu dengan jarum, dan mengambil pistol staf itu guys, dan menyandra salah satu staf dan menodongkan pistol.
Hal itu membuat frontman harus turun tangan guys. Orang-orang yang tidak tepat waktu pun langsung dieksekusi. Lalu pria itu menyuruh staf itu untuk membuka topengnya. Dan staf itu pun membuka topengnya. Tanpa peserta itu kaget karena staf itu nampak masih muda. Dan setelah itu pemain itu pun menembak kepalanya sendiri dan tewas guys. Frontman yang turun ke lapangan pun langsung menembak staf itu karena dia berani membuka topengnya guys. Lalu Jungwoo pun mengambil topeng staf yang tewas tadi guys. Topeng itu memiliki gambar kotak, sedangkan topeng yang ia pakai memiliki gambar bulat. Dan episode 3 pun berakhir. Kira-kira apakah Jungwoo akan ketahuan staf di sana guys? Dan kira-kira permainan apa lagi yang akan mereka mainkan? Oke, nanti kita lanjutkan di episode 4 guys. Bye.